ibu. Punya urusan sama dia. Udah, Pak. Sudah, Pak. Lagi kesek kasih. Ibu astagfirullahaladzim, Bu, kasihan. Saya tidak tahu, Mas. Saya tidak mau punya urusan Ya, lagi. tolong. Tidak ada urusan saya lagi. Udah, Bu, jangan gitu. Lalu, Mas, Ibu jangan takut dong sama kakek saya. Tapi urusan saya tidak ada yang datang ke Ya, saya ya, gara-gara ya. ini. Udah, keluar. Tenang lagi. Iya ibu, iya maaf ibu, maaf. Kita kan cuma datang sini nanyain baik-baik. Saya tidak punya urusan dia, sudah saya pecat ya. Abang tahu nggak nih, Bang dia, Bang? Enggak kenal, Bang. Hah? Bang, Tahu. Bang. Bang kenal nggak? Lu jadi gawat? Anda kenal nggak? Bang, nggak kenal. Bang nggak kenal? Nggak ada yang kenal, Bang. Nggak kenal? Ya. Belakang loh. Jangan, sebentar. Nih, Fevel. Aku kejar aja deh. Yuk. Saya jagain ya. Pak, jaga dulu ya. Ayo. Jog. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa bilangin kakeknya itu harus bisa nunjukin kakeknya itu kerja kayak apa gitu. Kamu tuh dibayar sama saya. Iya. Iya Pak, sabar dulu Pak. Ini kenapa Pak ini? Ada apa ini Pak? Ada masalah? Ini kerja dari kemarin nggak kelar-kelar ini Pak. Sampai belum kelar-kelar sampai sekarang. Klien kita kali ini adalah seorang kakek yang bisa dibilang sudah cukup tua, namanya kakek Dayat, umurnya kurang lebih 60 tahun. Dia ini pengen mencari anaknya yang namanya Nina, umurnya kurang lebih 35 tahun. Iya kasihan Pak, ini kakeknya juga udah tua mungkin Pak, makanya pelan-pelan aja. Kamu siapa ikut-ikutan? Kamu siapa ikut-ikutan? Enggak, saya cuma ngasih tahu Pak. Hah? Enggak, saya cuma Ini ngasih. saya yang bayar Pak. Iya. Sama saya, emang kerja sama Bapak? Enggak Pak, iya saya tahu ya. Ya Nina ini punya anak, namanya Dodi, umurnya 10 tahun. Ya Dodi ini selalu nanya sama kakeknya, kemana ibunya, kapan pulangnya, kenapa ibu nggak nelpon-nelpon, kenapa ibu nggak datang-datang. Pak, Tanya Pak Akhir. Boleh gitu dong, nggak boleh gitu dong. Astagfirullahaladzim. Iya, tapi Bapak lihat sendiri dong. Emang nggak boleh didorong kayak begitu. Kamu siapa nodor iya. saya? Pak, saya ngasih tahu, saya ngomong baik-baik dulu ini Pak ya. Kalau kita ngelihat di sini nggak ada masalah yang serius banget. Waktu kita deketin ternyata kakek ini kerjanya lambat. Ya maklum dong udah tua. Emang kamu siapa? Kenal nggak ini? Saya mau bantuin dia. Kenapa? Kenapa kamu? Saya mau bantuin dia nyariin anaknya. Ini kerja sama saya dari kemarin nggak kelar-kelar. Iya tapi jangan begitu dong Pak. Kasihan ini udah tua juga. Udah saya yang bayar Pak. Kalau kamu nggak bisa kerja, besok jangan kerja lagi di saya. Besok kamu nggak usah. Astagfirullahaladzim Pak, astagfirullahaladzim. Kita ngelihatnya kasihan. Iya, udah tua renta dimarah-marahin. Satunya masih kecil juga dimaki-maki di situ. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Pak, astagfirullahaladzim. Sudah Pak, Bapak ini. Kamu tuh yang mau ikut-ikutan aja. Iya, nggak usah pegang-pegang saya. Saya nggak ada urusan sama Bapak, nggak usah pegang-pegang sama saya. Kamu jangan ikut campur. Udah sana apa ini kamera ini? Hah? Kamera ngapain ini banyak-banyak lagi? Hah? Pergi nggak? Hah? Kamu juga pergi daripada jangan bikin batal puasa saya di sini. Bapak yang akan batal puasanya marah-marah terus dari tadi. Kerja sama Orang saya. tua kayak begitu kok. Oke, besok jangan gak usah kerja lagi sama aku ya. Ya? Ya udah sana jalan lagi. Ya oke, udah. Ini apa ini? Ini buat apa ini? Masukin mana? Udah tinggalin aja, udah tinggalin. Udah. Oke, kakek dipecat gimana kek? Kita kerja apa lagi? Nyari kerjaan lain ya. Ya sabar kayak ya. Iya. Oke. Yuk ikut.
Yuk kita sambil jalan kayak ke sana yuk, Kek. Ya. Kakek bebek aja kan ini kan? Nah, di sini untungnya ada seorang perempuan yang namanya Ibu Rahma. Tetangganya, Ibu Rahma ini kasihan sama kakek Dayat dan juga Dodi. Akhirnya Ibu Rahma ini minta tolong sama tim kita untuk bantuin kakek Dayat dan juga Dodi untuk mencari di mana keberadaan Ibu Nina. Aku pengen nyari ibu. Ibu aku, Om. Tante. Yuk, kita nyari yuk. Ya. Kita nyari. Terakhir ibunya di mana hilangnya, Dek? Nggak tahu. Katanya dia nyari kerja, tapi belum pulang sampai sekarang. 3 tahun nggak ada kabar ini ibunya. Nggak ada apa-apa. Iya, kakek udah coba cari juga. Ya. Nina ini pergi, nggak ada kabar sama sekali, menghilang kurang lebih 3 tahun. Kemana nyarinya, Kek? Tahu kemana ini nyarinya? Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Nah, pas kita pergi dari tempat kelapa, ternyata azan maghrib berkumandang. Kita buka puasa di daerah itu. Ya. Adik sekarang umur berapa sekarang? 10 tahun. Sama tinggal sama bapak ini berarti. Adek ini, Bapak buka dulu Pak. Ya, Adek, adik. Buka dulu ya nih. satu lagi nih. Kasih. Aku nggak mau minum, sebelum ketemu Mama. Kan udah buka puasa, harus buka dulu, dibatalin dulu. Tapi aku nggak mau minum Mama makan, Kak, kalau sebelum ketemu Mama. Jangan dong Adek, minum dulu dikit aja ya. Nggak mau, Kak. Sayang udah aku bikinin loh. Adik, ya nanti kalau adik sakit gimana mau ketemu mama? Coba. Mam bisa nyari mama kalau adik sakit. Aku masih Kakek kuat, minum aja kok. dulu Kek. Kakek minum dulu kayak ya. Aku masih kuat kok, Om. Iya sekarang kuat, tapi nanti kan pencarian lama. Kalau adik nggak mau makan, nggak mau minum, badan lemas, nanti emang bisa cari mama. Walaupun kita kangen sama seseorang, ya, pengen ketemu sama seseorang, tapi nggak boleh seperti itu. Nanti Dodi malah sakit loh. Nanti badannya lemah. Kalau sakit badannya lemah, gimana nyari ibu coba? Nggak bisa kan? Nah akhirnya di situ dia mulai terbuka pikirannya. Kakek Dayat ini juga cerita, anaknya yang namanya Nina ini sudah 3 tahun pergi nggak ada kabar sama sekali. Alasannya kerja di toko elektronik di Batam. Tapi sampai sekarang nggak ada informasinya mas, sampai sekarang nggak pernah ngasih kabar. Kalau bapaknya Doni kemana? Bapaknya udah meninggal, udah lama meninggalnya. Terus jadi selama ini tinggal sama ibunya sama kakek juga. Di rumahnya siapa kek? Rumah kakek sendiri. Ya namanya orang tua, nggak tahu apa-apa di sini. Untuk gerak aja susah, apalagi untuk nyari di mana keberadaan anaknya. Bulan yang lalu ada tetangga yang pernah bilang dia pernah ketemu ibu di pasar. Di pasar mana, Ade? Di pasar sebelah sana, Kak. 3 hari yang lalu, Mas, ada tetangga saya yang ngelihat di mana keberadaan Nina. Pondok Gede, Om. Di pasar Pondok Gede. Waktu itu ngapain ibunya? Katanya lagi jualan. Lagi jualan. Di pasar. Berarti ibu kamu udah di Berarti sini ibu, dong. ibu kamu udah sering ke pasar itu dong. Kalau emang jualan berarti dia emang setiap harinya di pasar itu. Udah ayo, Om. Hah? Cari mumpung pasar habis buka. Iya, tapi kamu biar sehat dulu, biar kuat ya. Tapi aku pengen cepat-cepat ketemu ibu, Om. Ya sudah
juga akhirnya dapat informasi daerah Pondok Gede, kita langsung meluncur ke sana. Cari ibu, Kek. Tapi kan kakeknya belum makan, kasihan itu. Kakek bilangnya besok Iya. aja, kakeknya capek mungkin Aku deh. udah kangen sama ibu. Udah kakek biar dihabisin dulu kayak 1 suap 2 suap semua kayak sekarang. Cepet, Iya, makan. cepet Om, ayo. Iya. Ya udah, masih lapar nggak, Kek? Ayo. Hah? Iya, ada. Ayo. Yuk. Kek. Ayo kakek, bisa pelan-pelan ya Kek ya. Kalau udah capek kakek bilang ya. Biar kakek nunggu di mobil aja. Aja, nanti kalau capek Tante Intan lihat ibu di sekitar sini, Kak. kita sini ya. Coba kita tanya dulu ke tukang beras sana ya. Ayo adek sini. Di sekitar pasar Pondok Gede, kita tanya dari satu orang ke orang yang lainnya. Kita tunjukin fotonya Ibu Nina. Ini sih Mas. Mau nanya, pernah ngeliat ibu ini nggak ya Mas? Ibu ini Mas. Kenal nggak? Namanya Bu Tia. Sini Pak, dia jualan juga katanya Pak. Oh, ini jual sayur-sayur gitu katanya sih. Ya, permisi Pak, Bu, permisi. Bapak sama Ibu pernah ngeliat Ibu Tia nggak namanya ini? Oh iya. Iya. Hah? Katanya juga jualan di sini Bu. Iya, dia Ibu? kerja di situ di depan. Oh benar. Jualan di depan Ibu ya? Depan mana Pak? Depan itu. Depan sana. Oh iya. Oh ya. Terima kasih Bu ya. Makasih Ibu, Pak. Berarti sebelah dia depan sini deket deh. Iya, iya, sabar sayangnya kita mesti nyebrang dulu berarti ke depan. Ya Ibu, permisi. Saya mau nanya Ibu sebentar. Ibu boleh ke sinian sedikit? Nah, iya. Saya mau nanya. Bu, Bang nanya, kenal nggak sama Ibu? Ibu Tia. Ibu Tia. Oh ini. Coba Ibu lihat dulu sebentar ini Bu, mukanya. Ini kan Siti ya. Iya, memang Ibu Tia. Iya, dulu dia kerja di sini sama saya. Jagain toko saya ini. Oh kerja di sini Ibu. Iya mas. Terus? Nggak baik orangnya. Oh ngapain kenapa Ibu? Suka ganjen mas. Kalau ada Astagfirullahaladzim. pelanggan saya ini yang laki-laki pada datang suka digoda-godain sama dia. Astagfirullahaladzim. Tapi Ibu ngomong Kok bisa digodain kenapa? Malah suka nyolong duit saya loh dia. Ibu saya itu nggak pernah begitu, Bu. Benar ibu kamu, orang dia kerja di sini sama saya. Malah sekarang udah saya pecat dia. Udah. Kapan Ibu pecatnya? Udah lama? Udah, saya nggak mau berurusan lagi sama Pecatnya dia. Ibu kapan? Udah lama belum? Saya tidak mau berurusan lagi dengan yang Ya namanya ini Tia. kan anaknya Ibu. Saya nggak peduli, saya nggak punya urusan. Dia nggak punya siapa-siapa lagi loh Ibu. Udah mas, udah pergi. Ini apaan ini? Ini apa-apaan? Udah mas, udah. Bu, kasihan Bu, astagfirullahaladzim Bu. Saya tidak tahu lagi. Dia pengen ketemu sama Ibu Bu. Punya urusan sama dia. Udah mas, Lagi kesek-kesek aja. Ibu astagfirullahaladzim Bu, kasihan Saya Bu. tidak tahu mas, saya tidak mau punya urusan Ya lagi. tolong. Tidak ada urusan saya lagi. Udah Ibu jangan gitu. Lalu mas Ibu tidak jangan kasar dong sama kakek saya, Tapi Bu. pelanggan saya tidak ada yang datang Ya, kemari ya. gara-gara ini. Udah keluar. Saya nggak suka nih. Iya Ibu, iya maaf Ibu, maaf. Kita kan cuma datang sini nanyain Ya, baik-baik. saya tidak punya urusan dia, sudah saya pecat ya. Udah, pergi. Kita kan datang sini cuma mau nanya baik-baik doang. Dia sudah saya pecat, saya tidak punya urusan lagi dengan yang namanya Tia itu. Sudah, pergi. Sampai akhirnya datang di situ 3 orang laki-laki. Iya, kita akan pergi. Pelanggan saya pada nggak datang Iya. kemari kalau Ibu, begini. ini kita mau pergi sekarang ya. Iya, Iya, silakan. tolong kasih waktu. Ini kan susah bawa tongkat ini, Bu. Hei, lagi ngapain? Pada ribut-ribut di sini, jangan di sini ribut-ribut. Kita nggak ribut Pak di itu. Kawasan kami.
di sini, nggak usah ribut-ribut. Kalau mau cari ribut tempat lain aja. Loh, siapa yang ribut, Pak? Iya, istrinya Bapak tadi yang ribut sendiri kok. Kita kan lagi nanya-nanya. Pergi, udah pergi. Iya, Pak. Ini kita juga udah bersabar, Pak. Emang. Ribut di sini, ini nggak. Suaminya datang marah-marah sama kita, maki-maki kita semuanya, ngomel-ngomel sama kita. Ngapain kalian datang ke sini? Cari masalah saja. Pergi kalian dari sini. Iya, Pak. Kita nggak Kita juga udah mau pergi, Pak. Sakit hati nggak percaya anaknya seperti itu. Makanya dia berusaha terus cari dan bilang ke gue, Mas, yuk kita terus cari, Mas. Nggak mungkin anak saya genit seperti itu, apalagi sampai merebut suami orang. Nggak mungkin, Mas. Ya, sabar ya, Pak. Adik sabar ya. Yang diomongin sama ibu tadi belum tentu benar ya. Mungkin ibu tadi itu pernah punya masalah sama ibu kamu, makanya dia marah-marah seperti itu ya. Jadi dia ngamuk sama ibu kamu ya. Jangan dengerin dulu ya. Jangan percaya, yang penting yakin ibu itu orang baik ya. Saya juga ketemu. Nanti ketemu ibu. Iya. Namanya juga usaha. Iya. Ya. Yuk, kita coba cari lagi ya. Kita cari ibu lagi. Yuk. Akhirnya kita lanjut lagi pencarian. Kita tanya lagi sama pedagang di sekitar dan kemudian kita tanya sama tukang ojek. Ini tanya sini. Pak, numpang nanya, Pak. Bapak suka nongkrong di sini sampai malam? Iya. Mau tanya, kenal yang namanya siapa? Tia nggak? Iya nggak? Iya, ini ada fotonya, Bang. Salah satu tukang ojek di situ waktu kita tanya tentang Ibu Nina, kita tunjukin fotonya, dia langsung gelagapan. Ini Ibu mati, Ibu Tia, kenal nggak? Saya nggak kenal. Hah? Ada yang kenalin nggak, coy? Ada yang kenal nggak? Nggak kenal? Bang kenal nggak, Bang? Hah? Kenal Bu Tia nggak, Bang? Ya. Dulu ya. Abang tahu nggak nih Bang Tia, Bang? Saya nggak kenal, Bang. Hah? Bang? Bang. Bang kenal nggak? Itu jadi gawat. Anda kenal nggak? Bang nggak kenal, Bang nggak kenal? Nggak ada yang kenal, Bang. Nggak kenal? Ya. Belakang loh. Jangan, sebentar. Nih, Fevel. Aku kejar aja deh, yuk. Yuk, saya jagain ya. Papa jaga dulu ya. Ayo. Jong. Ya, gue curiga dong. Wah, ini jangan-jangan dia nggak beres nih sama tukang ojek ini. Gue bilang sama Fel, lu jagain Dodi ya, jangan kemana-mana. Pokoknya jagain terus, gue mau kejar tukang ojek itu. Kayaknya dia ada sesuatu ini. Ada motor nggak, Bang? Motor apa, Bang? Loh, Adek! Kakek, Joko kakinya! Joko kakek! Ada sesuatu yang aneh tuh orang tadi kayak ngeliat ya. Akhirnya gue buntutin dia naik motor. Dia ngebut di situ karena dia tahu gue buntutin. Dia ngebut sekenceng-kencengnya di situ. Kita kejar di situ sampai masuk gang, ya. Kemudian, Adek! Adek, ini ibu kamu? Ini ibu Tia? Kan di fotonya, Adek ini di fotonya bukan. Ya ampun, Adek. Mirip kayak ibu, Tante. Ya ampun, ibu maaf ibu ya. Ya ampun sayang, bukan, Adek. Ibunya kemana? Ibunya kemana, Dek? Iya, ibu ini kita lagi nyari ibunya, udah lama nggak pulang. Katanya memang di pasar ini, atau mungkin ibu kenal sama Bu Tia. Ini Bu, ada fotonya. Coba. Kayak ibu, Pak. Iya sayang, coba ibu lihat, mungkin ibu kenal. Oh, nggak kenal ya? Katanya suka jualan, suka di sini. Udah, kita udah. Aku kangen sama ibu. Iya deh, ya ampun sayang. Mana, Dina? Iya ibu, maaf ibu ya.
Aduh maaf banget ya ampun, adek bahaya loh kalau kamu nyebrang sendirian kayak gitu tadi. Untung nggak kenapa-napa, nggak boleh diulangin lagi ya sayang ya. Ada aku lihat kayak ibu itu kak. Ya, tapi itu bukan ibu kamu, Dek. Ada apa nih, Bang? Enggak, bentar, Bang. Abang nggak usah bohong. Ngomong yang bener dong. Enggak, kan gua udah bilang, Bang, saya nggak tahu, nggak kenal. Ya mungkin abang nggak kenal. Abang tadi ngeliat kanan kiri. Enggak benar, saya nggak kenal. Hah? Nggak kenal benar. Bang, udah. Abang, kita ini ngomong baik-baik loh, Bang. Kenapa? Saya tahu mukanya abang ini kelihatan nyembunyiin sesuatu ini. Di situ gue tanyain, di situ gue interogasi, sampai akhirnya dia bilang, Aku pengen ketemu ibu kak. Iya sayang, sabar ya sayangnya. Kalau nyari nggak gampang, butuh waktu. Makanya kamunya harus kuat, harus makan yang banyak biar sehat, biar kuat nyari ibu. Ya, nah ini si kakek nih. Ada aku lihat kayak ibu itu kak. Oh, itu bohong. Bukan bohong, Kek. Jadi tadi tuh dia salah, dia pikir itu mamahnya, ternyata bukan. Nggak bohong, nggak ada Ayo yang kak, bohong. cepet kak cari ibu Iya, kak. sayang, udah ya. Ini aja dulu. Kita tunggu informasi dari Mandala. Mungkin tadi yang tukang ojek tadi tahu. Sekarang kita ke situ dulu ya. Sayangnya di sini rame di jalanan ya. Ayo kakek. Gak kasihan sama kakek ya. Waduh. Bang, ini saya nanya baik-baik loh. Bang, saya nggak kenal, Bang. Ya Allah, Bang, saya nggak kenal. Mau kemana? Lu mau kemana sih? Malah. Mau jemput orang, Pak. Hah? Mau jemput Mau orang. jemput? Iya, maksudnya saya mau nanya baik-baik ini sama bapak ini. Yuk. Ya, Bang. Yuk. Abang kasih tahu di mana itu. Tolong itu tadi itu anak kecil, itu anaknya Ibu Tia. Tadi bapaknya yang tua itu ada bapaknya. Masa keliling tiap hari nyari mereka, nyari Ibu Tia, lo nggak kasihan apa? Mereka kadang-kadang ini ke pasar, ke jalanan, pinggir kali semuanya. Mereka berusaha mati-matian nyariin Ibu Tia. Anaknya itu sampai nggak mau makan, mikirin ibunya. Apa nggak kasihan apa? Emang tampang saya kayak penjahat apa? Saya pernah ketemu Mbak Tia. Di mana? Itu ada di kontrakan Mbak Intan. Kontrakan Intan? Iya. Intan itu siapa? Dia itu, kalau nggak salah dia itu temennya Mbak Tia. Saya sering antar jemput dia ke pasar. Dia ini punya pelanggan yang sering dia antar ke kontrakannya. Namanya adalah Intan. Saya sering mas nganterin Intan dan waktu di kontrakannya Intan, saya pernah ngelihat perempuan ini. Di mana alamatnya? Di Tebet. Di Tebet, ya Tebet. Iya, di Tebet. Katakan Mbak Intan di situ. Kontrakannya Mbak Intan nomor 4. Nomor 4 ya? Iya. Nggak bohong kan mas? Nggak bohong, Bang. Ya. Tapi tolong, Bang, jangan bilang sama Mbak Intan kalau saya yang ngasih tahu. Emang kenapa? Saya takut, Bang. Mohon maaf aja, Bang. Saya bisa ngasih taunya cuma itu doang, Bang. Makasih, Oh Bang. iya, iya mas, makasih mas ya. Jangan bohong mas ya. Iya gitu aja malah takut-takut. Kenapa sih? Udah disembunyiin kali ya? Yuk kita langsung ke tempat aja. Oh Mandala Iya, kak. sabar ya sayang ya. Ini kita lagi nungguin, dikejar kok. Nanti kamu tunggu di sini dulu ya sama kakek ya. Ya. Iya, udah ya deh Banyak ya. lagi. Kamu harus Banyak kuat lagi dong. nyari, ya. Kamu harus sabar. Kita harus cepet-cepet cari ibu kak. Aku Iya, kangen nanti sama kita. ibu. Iya, aku juga maunya cepet biar kamu bisa cepet kumpul lagi sama kakek juga. Cuma kan semuanya butuh waktu, adek. Ya udah jangan nangis. Kasihan nanti kalau kamu nangis, kakeknya ikutan sedih loh. Sama waktunya. Ya. Ya. Tunggu ya sayang ya. Udah, jangan sedih. Kasihan banyak nyari. Iya, kek. Kakek nggak apa-apa kan, tapi sakit nggak Ayo, kaki? Kak. Iya, ini kita lagi nungguin. Mandala datang tuh. Ayo kak cepet. Iya, kita tunggu informasinya ya. Semoga Mandala tahu di mana ibu kamu ya sayang ya. Yuk. Abang di sini bang. Gak apa-apa ini adik. Adik kenapa? Hah? Adik kenapa adik? Sempat lari Nisa gitu kencang sendirian. Terus? Dia pikir ibunya, taunya bukan. Gak kenapa-napa loh. Dia nyebrang jalan sendirian. Oh ya Allah, hati-hati adik jangan. Rame jalanan, takutnya tabrak nanti. Maaf dari ibu kak. Iya, sabar tapi ya. Nanti kalau adik kecelakaan kan kita repot. Adik juga kasihan. Nanti papa juga kasihan, pasti sedih ya. Ya?
Tadi Om kan juga lagi nyariin. Ingat nggak tadi ada tukang ojek di situ, Feli? Yang kita curiga. Iya, kamu ikutin itu. Iya, aku Terus ikutin. Nah, ternyata emang tukang ojek itu tahu. Ya, dia sering ketemu sama Mbak Tia ini, ibu kamu. Tahu. Iya. Betul dari ibu kan. Ya sebentar dulu, ibu kamu ini punya teman namanya Intan. Oh iya. Iya. Intan yang katanya berangkat sama ibu kamu. Iya, itu ada. Kerja bareng itu sayang ya. Ada kontrakannya, udah dikasih alamatnya di Tebet. Oh iya. Coba kita ke sana ya. Ya. Ya, yuk kalau gitu yuk, kita ke Tebet yuk. Coba cek dulu ya. Udah. Ya, Willy cek Will, sana Will. Yuk, Pak, yuk. Pas sampai di tempat kontrakannya Intan, kita ketok pintunya, keluarlah seorang perempuan di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Agak kesini sedikit ya, maaf. Mbak Intan? Iya. Ya, halo Mbak. Saya Mandala Iya. dari Antv. Bisa ngobrol sebentar sini, Mbak? Ini ngomong apa ya? Ya, nggak apa. Nggak ada masalah apa-apa, kok cuma nanya aja. Ini Mbak Intan, saya mau nanya masalah Mbak Tia. Kenapa Kenal sama Mbak Tia kan? Dia mana? Tia. Ada fotonya? Nah, ini Mbak. Biar bangun. Nah, Oh ini mah dulu tinggal di rumah saya. Oh Mbak Intan iya. ini? Iya tapi, aduh dia ini nggak beres orangnya. Kenapa, Uang Mbak? saya sama perhiasan saya diambil. Ini maksudnya dia ngambil uang di sini? Iya uang saya, perhiasan saya. Terus dia kabur begitu aja. Nggak Ini mungkin tidak salah kan. orang kan Mbaknya? Enggak, dia orangnya beneran. Dia untuk kerja sama saya di Batam. Saya tuh udah baik banget sama dia, tapi kok dia bisa kayak gitu ya? Terus ini siapa nih? Ini kakaknya. Iya, dan ini anaknya. Di situ Intan malah marah-marah. Dia bilang Nina ini nggak tahu bisa saya kasih tumpangan di tempat kos saya. Tapi ternyata dia malah nyolong uang saya. Tolong bilangin sama anaknya ya. Astagfirullahaladzim, kakek. Dia tuh tahu nggak udah saya kasih tumpangan. Nggak mungkin. Ya, Jangan begitu dong. ini siapa lagi nih? Tenang dulu dong Mbak, ya sabar dulu. Coba ceritain dulu masalahnya Saya kan. gimana nggak sabar, sakit hati saya. Saya udah baik sama dia. Iya, cuma kan ini mereka nggak tahu apa-apa, Mbak. Percuma Mbak dorong Mbak marahin mereka juga. Terus mereka kesini mau apa? Mau nanya Mbak Tianya ada di mana? Mbak Tia ada di mana? Saya nggak tahu. Terus semenjak dia ambil uang sama perhiasan saya, dia kabur nggak tahu kemana. Tapi Mbak yakin dia yang ngelakuinnya, bukan orang lain. Cuma ada dia doang, nggak ada siapa-siapa pas bilang perhiasan sama uang saya. Nggak bakal begitu ibu saya. Kamu anak kecil jangan sok tahu kamu ya. Ibu kamu emang kayak begitu. Udah, sekarang gini aja deh. Pergi sana Mbak deh. mungkin banyak yang salah taruh kali, Mbak. Mbak Enggak, lupa. Saya nggak salah taruh, enggak. Emang bener dia yang ngambil. Udah, sekarang pada pergi Coba aja deh. gini Mbak, Mbak Tolong Tianya kalau di mana Mbak? saya nggak tahu, saya nggak tahu. Terus saya pesen ya, kalau misalkan ketemu, tolong bilang balikin uang sama perhiasan saya ya. Sekarang udah, kalian pergi aja ada sana. Sus. Pergi. Iya. Bapak, Ya, ini Mbak, jangan udah, didorong Mbak. dong. Ya udah, kita kan Bisa baru pergi nanya sendiri, aja. Mbak. Bisa pergi, udah. Saya nggak mau berurusan sama dia lagi. Sana pergi. Ya. Ini informasinya terakhir kemana ini? Belum tahu nih, ke Batam ataupun Iya, apa dia Jakarta. balik lagi ke Ayo Batam om, apa cari ibu enggak? saya lagi om. Ya, insya Allah kita tetap cari juga ya, Dek ya. Nanti coba Joko cek ke sosial media Jok. Iya, namanya Tia Astuti. Kakek.
Kakek Dayat akhirnya jatuh tersungkur di tanah di situ. Kita bantuin, kita tolongin, nafasnya ngos-ngosan di situ. Dia nggak kuat untuk bangun lagi. Akhirnya terpaksa kita buru-buru bawa dia ke rumah sakit terdekat. Kenapa ya? Kakek kenapa kek? Kenapa kek? Jadi sesak. Kakek! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakek! Kakek! Baru keesokan harinya kita samperin kakek Dayat. Di situ kita ngobrol dan di situ juga ada cucunya Dodi. Kakek Dayat bilang dia pencarian akan digantikan sama tetangganya yang namanya Rahma. Jadi Rahma ini yang menolong, memberikan informasi kakek Dayat dan juga Dodi untuk ikutan bikin mewek. Kakek sakit apa? Astagfirullahaladzim. Itu tapi tangannya bisa digerakin. Bisa. Turunin aja kek, turunin aja. Gak apa-apa gitu aja. Enggak, takutnya kaku harus digerak-gerakin kek, jangan dibiarin. Harus digerak-gerakin kakek tangannya. Iya. Jangan dibiarin Nafasnya kaku gimana gitu kek? ya, Nafasnya Kek. kek. Bu, ini kakek kenapa? Kakek kamu sakit dia. Kecapean kali nyari-nyari ibu kamu. Kakek cepet sembuh ya, kek. Aku nggak semua nyari ibu, kek. Kakek kalau kayak gini sakit nggak usah ikut nyari kek ya. Iya, sementara ya. Kita tambah parah. Yang rencana mau nemenin siapa? Saya ikut cari. Yang nyari itu yang nungguin saya. Nungguin di rumah ibu. Ya. Saya nitip ya Bu ya. Nitip Iya. kayak Dayat ya. Iya boleh Bu, cari aja Bu. Ibu nanti kalau ada apa-apa langsung telepon aja ibu ya. Ya, Biar kita langsung cepet Kita tolongin. cepet sembuh ya, Kita kek. kasih nomor telepon Aku ya, Bu. nyari ibu dulu ya. Kakek cepet sembuh ya kek ya. Setelah tim coba riset cari informasi, katanya Nina ini punya toko baju di daerah Jakarta Utara. Kita pun akhirnya menuju ke sana. Dulu ya. Masih tadi gue udah chatting sama Abah. Informasi yang didapat dari tim yang Abah kalau Tia udah buka usaha. Di mana? Dia punya usaha sendiri. Di mana, Iya, Om? dia udah buka usaha sendiri. Usaha apa? Toko baju deh. Oh, toko baju. Ayo, Yaudah, Om, kalau gitu kesana aja. situ, Om. Gue sama Albar kesana juga. Cepetan, Om. Sampai di tempat toko baju, kita di situ ketemu sama seorang perempuan. Ibu, Pak. Hah? Ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu, aku kangen sama ibu. Ibu Nina ngelihat Dodi di situ, dia kaget, dia syok. Dengan berusaha sekuat tenaga, Nina di situ nolak apa yang dilakukan sama Dodi. Ih, Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu gak kenal sama aku. Aku ini anak ibu. ibu, ya Allah, ibu ini anak. Aku ini anak ibu. Aku gak kenal ini siapa. Jadi, jangan angkat aku deh. Aku gak kenal Ibu, jangan bohong, Ibu. Ini apa-apaan sih ini? Ibu bukan. Dodi nangis di situ, dia teriak-teriak di situ. Ibu ini Dodi anak ibu. Aku ini anak ibu. Ibu anak ibu aja masih kenal kok ibu nggak pernah sama dia. Jadi udah sana-sana. Ini aku coba aku istighfar, Ibu coba Dodi. istighfar. Iya, ibu nggak ikut sama aku. Ibu sebentar, ibu mau ngomong sebentar. Ibu ini anaknya ibu. Ibu denger dulu ini anaknya ibu, jangan Ini bohong aku dong. Dodi, Bu. Kenapa ada seorang ibu yang tega seperti ini? Tapi gua ngeliat di raut mukanya Ibu Nina ini dia nggak tega sebenarnya apa yang dia lakukan. Tapi dia berusaha untuk terpaksa melakukan itu. Sampai akhirnya keluar seorang laki-laki di situ. Ibu tahu nggak sih? Ini aku Dodi, Bu.
Bu, ibu tahu nggak sekarang kondisi bapak gimana, Bu? Ibu tahu nggak? Bapak kamu saksi. Iya, Ini bapak ini. Sebentar. Bapak ini suaminya. Oh iya, saya suaminya. Masya Allah, Pak. Bapak tahu nggak kalau Ibu Tia ini udah punya anak, Pak? Dia pernah nikah dulu sebelumnya, Bapak tahu nggak? Sebelumnya saya belum tahu tuh kalau dia itu anaknya Butia. Ini anaknya, Pak. Aku nggak tahu, dia nggak tahu siapa. Ibu kenapa Ibu nggak jujur? Ibu tahu. Pak, ini anaknya, Pak. Beneran, Pak. Ini anaknya. Aku nggak kenal. Aku ini Doni, Bu. Suaminya Ibu Nina ini alhamdulillah mendapat hidayah Allah, mendapat rahmat Allah. Sehingga dia bilang, saya pengen rawat anak ini dengan baik-baik. Tolong dia itu benar anak kamu nggak? Tolong, benar anak kamu nggak? Kalau memang dia itu anak kamu, tolong akuin aja, saya nggak apa-apa. Dia butuh kasih sayang kamu, tolong. Nggak ada masalah loh Ibu, nggak ada masalah. Kenapa Ibu bohong? Ibu harus malu sih, Bu. Kenapa? Akhirnya Dodi diterima sama suaminya Ibu Nina dan Ibu Nina pun senang bisa menerima Dodi di situ. Satu keluarga ini rangkulan, mereka berpelukan di sini. Jangan cerain aku. Sakit, Bu. Anaknya gimana? Di rumah, Bu. Ya, nanti kita ke sana ya, Nak ya. Iya, Bu. Bu janji ya, Bu, jangan tinggalin aku lagi, Bu. Aku nggak bakal tinggalin. Bu nggak mau. Mami mama ya, Nak. Mama sayang sama Doni. Mama nggak bakal tinggalin. Iya, Bu. Iya, Bu. Maafin aku, Pak. Iya, Anak saya kita, maafin. Pak. Kalau emang ini anak kamu, ya kan, tolong akuin aja, nggak apa-apa. Dia butuh kasih sayang kamu dia. Bapak jangan marah ya. Iya, saya nggak marah. Ya, dia nggak apa-apa. Jangan aku ya. Makasih udah ngerawat anak. Iya, sama-sama. Ya Allah, kuat. Ya, anak itu adalah generasi penerus kita. Kalau dari kecil sudah kita sia-siakan, dari kecil sudah kita campakkan, siapa nanti yang akan meneruskan keluarga kita? Siapa? Nggak ada. Makanya anak itu harus diberi kasih sayang, diberi pendidikan, diberi agama yang kuat. Agar anak itu bisa menjadi pemimpin yang punya tanggung jawab dalam keluarga. Bukan malah disia-siakan. Apalagi Doni ini seorang anak laki-laki. Nantinya dia akan memimpin keluarganya. Nanti dia akan merawat orang tuanya. Kalau dari kecil anak ini tidak dilatih untuk merawat orang tuanya, nanti kita kalau udah tua, yang ada kita nanti taruhan dijompo sama anak kita. Alhamdulillah min syarri. Alhamdulillah ya Doni udah berkumpul sama ibunya dan ayahnya juga mau nerima Doni. Semoga dia bisa merawat si kakek dan bikin kehidupannya lebih baik lagi. Nah, tugas kita udah selesai. Insya Allah kita akan bantu orang-orang yang lain untuk mencari orang yang hilang. Rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk